Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Suhaimi dengan NPM 2408260083. Di sini saya akan membuat video di blog endokrin, metabolism, dan nutrition. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Cushing syndrome. Cushing syndrome adalah kumpulan gejala klinis akibat paparan hormon kortisol yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama, baik yang berasal dari endogen maupun eksogen. Kondisi ini juga ditandai oleh gangguan metabolik, kardiovaskular, serta perubahan fisik khas akibat efek katabolik dan perubahan glukokortikoid kortisol terhadap jaringan tubuh. Selanjutnya, ada gejala dari Cushing syndrome. Cushing syndrome ini muncul akibat kelebihan kortisol kronik dan bersifat progresif. Keluhan dan tanda yang sering ditemukan meliputi perubahan bentuk tubuh berupa obesitas sentral dengan penumpukan lemak di wajah atau moon face, buffalo hump, dan abdomen. Sementara lengan serta tungkai tampak relatif kurus, kulit menjadi tipis dan rapuh, mudah memar, serta muncul striae berwarna ungu terutama di abdomen, paha, dan payudara. Wajah tampak kemerahan, dan pasien juga sering mengalami kelemahan otot, proksimal, cepat lelah, dan penurunan massa otot, tekanan darah yang meningkat, dan dapat disertai hipertensi serta hiperglikemia atau diabetes. Gangguan psikiatri seperti perubahan mood, mudah marah, depresi, hingga gangguan tidur juga sering terjadi. Pada wanita dapat ditemukan dengan gangguan menstruasi atau hirsutisme, sedangkan pada pria dapat terjadi penurunan libido. Selain itu, daya tahan tubuh juga bisa menurun sehingga pasien lebih mudah mengalami infeksi. Selanjutnya, ada faktor risiko dari Cushing syndrome. Faktor risiko dari Cushing syndrome ini berkaitan dengan kondisi atau paparan yang menyebabkan peningkatan kadar kortisol dalam jangka panjang, meliputi penggunaan kortikosteroid dalam jangka panjang, misalnya prednison, dexamethasone dalam dosis tinggi merupakan faktor risiko paling sering, baik secara oral, injeksi, inhalasi, maupun topikal. Produksi ACTH berlebih akibat adenomyofisis juga menjadi faktor risiko utama. Tumor penghasil ACTH ektopik seperti pada kanker paru sel kecil dapat memicu kelebihan kortisol. Selain itu, tumor adrenal yang memproduksi kortisol secara otonom juga meningkatkan risiko sindrom Cushing. Yang terakhir, ada pencegahan Cushing syndrome. Penggunaan kortikosteroid harus rasional dan sesuai indikasi, dengan dosis efektif, terendah, dan durasi sesingkat mungkin. Terapi steroid sebaiknya tidak dihentikan mendadak, tetapi diturunkan bertahap di bawah pengawasan dokter. Pemantauan rutin diperlukan kepada pasien yang menjalani terapi steroid dalam jangka panjang, dan juga memberikan edukasi pada pasien agar tidak menggunakan obat steroid tanpa resep, termasuk sediaan topikal, jamu, obat tradisional yang mengandung kortikosteroid, menjaga pola makan hidup sehat seperti diet seimbang, olahraga teratur, dan kontrol berat badan, dan membantu mengurangi komplikasi akibat kelebihan kortisol. Untuk pencegahan bentuk endogen, deteksi dan penata laksanaan dini tumor hipofisis, adrenal ataupun ACTH ektopik juga sangat penting, dan pemeriksaan lanjut itu diperlukan bila muncul tanda klinis mengarah ke sindrom Cushing. Mungkin ini saja penjelasan singkat dari saya tentang Cushing syndrome. Ada beberapa referensi yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.